Esa, engkau enggak dipersekutukan oleh suatu apapun. Jadi habis dia sesatin manusia, dia lari, saudara. Jadi orang Betawi bilang disyukurin sama dia. Dia yang jorokin, dia yang syukurin, kan kurang ajar. Kurang ajar gak tuh setan? Kurang ajar gak? Innahu lakum aduwwum mubin. Iblis itu, saudara, musuh yang nyata bagi kita. Nah, makanya jangan mau kita ditipu oleh iblis. Nah, mudah-mudahan dengan demikian kita bisa membentengi diri kita. Jangan mau ditipu, jangan kemaksiatan, kemunkaran dipandang nih bagus, nih enak, bohong itu semua ya ikhwan. Kemunkaran, kejahatan apa yang dilarang oleh agama itu akan mengantarkan kepada kehancuran kehidupan kita, baik di dunia maupun di akhirat. Lakukan saja yang baik. Anda segerakanlah sholat 5 waktu, niscaya Allah akan segerakan segala kebutuhan Anda. Tapi kalau sholat 5 waktunya lelet, lambat, ada nanya, Habib gimana sini, apa namanya, saya punya utang lama bisa kebayarnya, atau orang lain utang saya juga lama juga bayarnya. Ya tanya aja, lihat dirinya, ente punya sholat bagaimana? Ya sholat udah akhir waktu baru sholat, ya tungguin aja bayar utangnya akhir waktu juga. Nah, mau semuanya disegerakan oleh Allah? Betul? Mau urusan kita diurus oleh Allah semuanya? Betul? Nah, urusan kewajiban kita kepada Allah dengan baik ya kawan. Segerakan, lakukan sebaik mungkin, sesempurna mungkin. Insya Allah semua urusan kita akan diselesaikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Nah, itulah pelajaran kita pada hari ini. Jadi sekali lagi yang kita koreksi tadi, bahwa dalam surat Al-Anfal ayat 48 iblis mengatakan inni bari'um minkum, yaitu aku ini melepaskan diri daripada kalian semua. Kenapa iblis mengatakan inni ara ma la taruna? Karena aku melihat apa yang kalian tidak lihat. Nah, karena kemarin di catatan ditulis inni bari'um minhu. Nah, yang betul ini bari'um minkum, bukan minhu. Kalau minhu darinya, kalau minkum dari kalian semua. Nah, tolong kalau nanti ada apa sajalah, kita punya catatan, kita punya buku yang salah-salah kutip, segera perbaiki. Apalagi mushaf Quran. Kalau mushaf Quran yang beredar ada salah cetak, buru-buru laporkan ke Kementerian Agama. Di sana ada direktorat khusus tentang pentashih Al-Quran. Kenapa kita laporkan ke sana? Karena dari sana yang akan bisa buat instruksi resmi. Jadi Kementerian Agama di bidang tersebut akan membuat pengumuman secara nasional. Awas, bahwa mushaf Al-Quran cetakan penerbit anu tahun sekian itu ada salah cetak di halaman sekian, atau surat anu ayat sekian. Tapi kalau kita nggak lapor, ya nggak ada pengumuman, saudara. Kalau kita nggak lapor, nanti penerbit itu terus-menerus membiarkan dia punya kesalahan cetak beredar di tengah masyarakat. Sebab kalau kita lapor, nanti dari Kementerian Agama akan tegur penerbitnya, dan penerbitnya wajib dia tarik itu dari toko-toko, mesti ditarik lagi ya, dia harus perbaiki. Nah, maka itu sekali lagi, kalau Anda menemukan salah cetak, jangan langsung wah ini palsu. Belum tentu dia palsu, bisa jadi dia salah cetak. Salah cetak, laporin, ada prosedurnya. Laporkan ke direktorat yang terkait di Kementerian Agama. Nanti direktorat tersebut yang akan memberi peringatan kepada penerbitnya dia mesti tarik dari pasar semua. Mau berapa juta eksemplar dia mesti tarik. Nah, itu aturan. Maka itu jangan biarkan kalau ada yang salah-salah cetak seperti itu, insya Allah. Nah, itu saja apa pengantar yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan manfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Juga ada, tapi begitu Allah perintahkan, saudara, di mana Allah ceritakan dalam Al-Quran, wa isqulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis. Tatkala Allah ceritakan, tatkala kami perintahkan kepada para malaikat, sujudlah kalian kepada Adam, fasajadu, mereka sujud semua, illa iblis, kecuali iblis. Aba wastakbar, iblis itu menolak dan takabur, sombong, saudara. Begitu pakai berhujah lagi di hadapan Allah, ana khairum minhu, ana lebih baik daripada dia ya Allah. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin, engkau ciptakan aku dari api dan engkau ciptakan dia dari tanah. Ana khairum minhu, kata iblis, ana lebih baik daripada dia, daripada Adam.
Allah di debat media, saudara. Jadi yang pertama kali menggunakan logika tuh iblis, ya Pak. Dia gunakan logika untuk menolak perintah Allah. Nah, zaman sekarang yang model begitu ada gak? Ada. Nah, dia mau nolak perintah Allah pakai logika-logika, ada gak? Ada. Banyak. Berarti turunan siapa tuh? Pengikut siapa tuh? Pengikut iblis. Sebelum dia lahir, iblis sudah pakai tuh ilmu, saudara. Ana lebih bagus dari dia. Itu kan pakai ilmu namanya. Ana lebih bagus pakai dia, namanya ilmu konspirasi. Ilmu komparasi, ilmu perbandingan. Ini Pak Damai ini orang hukum nih, pengacara, tahu tuh ilmu komparasi. Dibandingin, saudara. Ana diciptain dari api, dia diciptain dari tanah. Api lebih bagus dari tanah. Masa yang lebih bagus sujud sama yang nggak lebih bagus? Nah, itu namanya ilmu apa? Ilmu perbandingan, komparasi. Jadi profesor-profesor zaman sekarang belum lahir, iblis sudah pakai itu. Coba lihat, saudara. Artinya apa? Iblis ada iman, iblis ada Islam, tapi dia nggak punya adab. Dia nggak punya akhlak. Dengan siapa dia sedang berhadapan? Dengan Allah. Dengan siapa dia sedang bicara? Dengan Allah. Dia nggak punya adab, saudara. Padahal, saudara, iblis ini merasa seolah-olah dia nggak sujud kepada Adam itu merupakan kemurnian tauhid. Waduh. Kadang-kadang ada juga penceramah bilang iblis itu tauhidnya sempurna, nggak mau sujud kepada manusia. Waduh. Saudara, iblis nggak mau sujud kepada Adam bukan tauhidnya sempurna, karena sombong, karena takabur. Kalau tauhidnya sempurna, maka dia pasti akan melakukan apa saja yang diperintahkan oleh Allah, ya ikhwan. Allah suruh sujud kepada Adam, ya sujud. Nggak usah nanya kenapa mesti sujud ke manusia, karena Allah yang perintah. Kalau bukan Allah yang perintah, saudara, boleh dia tolak. Saya nggak mau sujud kepada manusia. Ini yang perintah siapa? Allah. Kalau udah Allah yang perintah, saudara, jangan pakai logika. Makanya mari kita lihat Nabi Ibrahim alaihissalam begitu diperintah oleh Allah, sembelih kau punya anak. Apa boleh pakai logika menolak? Gak ada. Sam'an wa ta'ah. Dengar perintah Allah, laksanakan. Allah yang perintah. Ngapain lagi, saudara? Kalau kita pakai logika, masa sih anak disuruh sembelih? Masa sih bapak mesti bunuh anak? Pakai logika nggak beres ini perintah, saudara. Tapi persoalannya tauhidnya Nabi Ibrahim sempurna, saudara. Tauhidnya Nabi Ibrahim alaihissalam, saudara, begitu tinggi, saudara. Nabi Ibrahim tahu bahwa anaknya adalah ciptaan Allah, anaknya adalah merupakan milik Allah. Kalau Allah minta anaknya, wajib dia berikan. Kalau Allah ingin matikan anaknya, itu hak Allah. Bagaimana cara Allah mematikan anaknya, itu juga merupakan hak Allah. Kalau Allah perintahkan dia untuk sembelih anaknya, wajib dia sembelih. Itu tauhid sempurna. Kira-kira jelas gak? Nah, jadi jangan dibulak-balik, hati-hati tuh ya. Kadang-kadang orang liberal ngomong begitu, tauhid iblis itu tauhid sempurna, nggak mau sujud kepada manusia. Pali lu bomenyan. Ya kan sepintas lalu kayak bener tauhidnya. Nah, sepintas lalu kan kayak bener itu, saudara. Enggak, justru tauhidnya rusak. Kenapa rusak? Dia nggak mau nurut perintah Allah. Kalau udah Allah yang suruh, kerjain aja ya kawan. Kerjain, udah nggak usah banyak komentar ya kawan. Kayak sekarang nih ada yang protes-protes, kenapa sih umat Islam itu kok sholatnya menghadap ke arah Ka'bah? Ka'bah kan batu, berarti umat Islam sembah batu dong. Hati-hati ya kawan. Ini kadang-kadang ada misionaris di luar Islam menggoda umat Islam supaya murtad begitu. Kalian kan penyembah batu umat Islam, kenapa ngadepnya ke Ka'bah? Jawabnya, saudara, kami nggak nyembah Ka'bah, kami nggak nyembah batu. Kami menghadap ke kiblat, ke Ka'bah karena diperintah Allah, titik. Fawalli wajhaka satral masjidil haram. Allah yang perintah, hadapkan wajahmu itu ke Masjidil Haram, titik. Kalau bukan Allah yang perintah, kita nggak bakal ngadap ke Ka'bah, saudara. Tapi karena Allah yang perintah, saya mau tanya, kalau Allah perintahkan kita ngadap tiang listrik, ngadap mana kiblat kita? Tiang listrik, Allah yang suruh. Kalau Allah perintahkan kita untuk ngadap, saudara, ke satu puun, ngadap mana kita punya sholat? Andai kata ada perintah ngadap pun jati, yang ngadap pun jati kita. Bukan karena pohon jatinya, bukan karena tiang listriknya, tapi karena juga
Ada. Tapi begitu Allah perintahkan, saudara, di mana Allah ceritakan dalam Al-Quran, wa isqulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis. Tatkala Allah ceritakan, tatkala kami perintahkan kepada para malaikat, sujudlah kalian kepada Adam, fasajadu, mereka sujud semua, illa iblis, kecuali iblis. Aba wastakbar, iblis itu menolak dan takabur, sombong, saudara. Udah gitu pakai berhujah lagi di hadapan Allah, ana khairum minhu, ana lebih baik daripada dia ya Allah. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin, engkau ciptakan aku dari api dan engkau ciptakan dia dari tanah. Ana khairum minhu, kata iblis, ana lebih baik daripada dia, daripada Adam. Allah didebat media, saudara. Jadi yang pertama kali menggunakan logika tuh iblis ya Pak. Dia gunakan logika untuk menolak perintah Allah. Nah, zaman sekarang yang model begitu ada gak? Ada. Nah, dia mau nolak perintah Allah pakai logika-logika, ada gak? Ada. Banyak. Berarti turunan siapa tuh? Iblis. Pengikut siapa tuh? Iblis. Pengikut iblis. Sebelum dia lahir, iblis sudah pakai tuh ilmu, saudara. Ana lebih bagus dari dia. Itu kan pakai ilmu namanya. Ana lebih bagus pakai dia, namanya ilmu konspirasi. Ilmu komparasi, ilmu perbandingan. Ini Pak Damai ini orang hukum nih, pengacara, tahu tuh ilmu komparasi. Dibandingin, saudara. Anda diciptain dari api, dia diciptain dari tanah. Api lebih bagus dari tanah, masa yang lebih bagus sujud sama yang nggak lebih bagus? Nah, itu namanya ilmu apa? Ilmu perbandingan, komparasi. Jadi profesor-profesor zaman sekarang belum lahir, iblis sudah pakai itu. Coba lihat, saudara, artinya apa? Iblis ada iman, iblis ada Islam, tapi dia nggak punya adab. Dia nggak punya akhlak. Dengan siapa dia sedang berhadapan? Dengan Allah. Dengan siapa dia sedang bicara? Dengan Allah. Dia nggak punya adab, saudara. Padahal, saudara, iblis ini merasa seolah-olah dia nggak sujud kepada Adam itu merupakan kemurnian tauhid. Waduh. Kadang-kadang ada juga penceramah bilang iblis itu tauhidnya sempurna, nggak mau sujud kepada manusia. Waduh. Saudara, iblis nggak mau sujud kepada Adam bukan tauhidnya sempurna, karena sombong, karena takabur. Kalau tauhidnya sempurna, maka dia pasti akan melakukan apa saja yang diperintahkan oleh Allah, ya ikhwan. Allah suruh sujud kepada Adam, ya sujud, nggak usah nanya kenapa mesti sujud ke manusia, karena Allah yang perintah. Kalau bukan Allah yang perintah, saudara, boleh dia tolak. Saya nggak mau sujud kepada manusia. Ini yang perintah siapa? Allah. Kalau udah Allah yang perintah, saudara, jangan pakai logika. Makanya mari kita lihat Nabi Ibrahim alaihissalam begitu diperintah oleh Allah, sembelih kau punya anak. Apa boleh pakai logika menolak? Gak ada. Sam'an wa ta'ah. Dengar perintah Allah, laksanakan. Allah yang perintah. Ngapain lagi, saudara? Kalau kita pakai logika, masa sih anak disuruh sembelih? Masa sih bapak mesti bunuh anak? Pakai logika nggak beres ini perintah, saudara. Tapi persoalannya tauhidnya Nabi Ibrahim sempurna, saudara. Tauhidnya Nabi Ibrahim alaihissalam, saudara, begitu tinggi, saudara. Nabi Ibrahim tahu bahwa anaknya adalah ciptaan Allah, anaknya adalah merupakan milik Allah. Kalau Allah minta anaknya, wajib dia berikan. Kalau Allah ingin matikan anaknya, itu hak Allah. Bagaimana cara Allah mematikan anaknya, itu juga merupakan hak Allah. Kalau Allah perintahkan dia untuk sembelih anaknya, wajib dia sembelih. Itu tauhid sempurna. Kira-kira jelas gak? Nah, jadi jangan dibulak-balik, hati-hati tuh ya. Kadang-kadang orang liberal ngomong begitu, tauhid iblis itu tauhid sempurna, nggak mau sujud kepada manusia. Pali lu bomenyan. Ya kan sepintas lalu kayak bener tauhidnya. Nah, sepintas lalu kan kayak bener itu, saudara. Enggak, justru tauhidnya rusak. Kenapa rusak? Dia nggak mau nurut perintah Allah. Kalau udah Allah yang suruh, kerjain aja ya kawan. Kerjain, udah nggak usah banyak komentar ya kawan. Kayak sekarang nih ada yang protes, kenapa sih umat Islam itu kok sholatnya menghadap ke arah Ka'bah kan batu, berarti umat Islam sembah batu dong. Hati-hati ya kawan. Ini kadang-kadang ada misionaris di luar Islam menggoda umat Islam supaya murtad begitu. Kalian kan penyembah batu umat Islam, kenapa ngadep ke Ka'bah? Jawabnya, saudara,
kami nggak nyembah Ka'bah, kami nggak nyembah batu, kami menghadap ke kiblat, ke Ka'bah karena diperintah Allah, titik. Fawalli wajhaka satral masjidil haram, Allah yang perintah, hadapkan wajahmu itu ke Masjidil Haram, titik. Kalau bukan Allah yang perintah, kita nggak bakal ngadap ke Ka'bah, saudara. Tapi karena Allah yang perintah, saya mau tanya, kalau Allah perintahkan kita ngadap tiang listrik, ngadap mana kiblat kita? Tiang listrik, Allah yang suruh. Kalau Allah perintahkan kita untuk ngadap, saudara, ke satu pohon, ngadap mana kita punya sholat? Andai kata ada perintah ngadep pun jati, yang ngadep pun jati kita. Bukan karena pohon jatinya, bukan karena tiang listriknya, tapi karena